Marilah kita tetap memiliki prinsip kepada anak-anak kita, tetap mengajarkan, mengamalkan budaya-budaya lokal, ya, menghormati orang tua. Ya, bukan semua yang namanya diadopsi dari Eropa itu bagus, semua tidak juga. Kalau kesenangan mereka adalah budaya mereka baca buku, bagus, silahkan dicontoh. Tapi budaya-budaya kita yang menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, saling menyayangi, gotong royong, dan seterusnya yang harus tercipta di 6 ciri ataupun karakteristik dari pelajar Pancasila itu, mari tetap kita tumbuh kembangkan di anak-anak kita. Memuliakan tamu contohnya, itu jangan pula karena udah terlalu modern itu semuanya jadi nggak penting gitu loh. Bahwa silaturahmi itu semuanya bisa digantikan dengan virtual. Saya nggak pernah pulang lebaran, kan kacau gitu loh ya. Cukup zoom aja sama orang tua gitu ya. Atau lama-lama ziarah pun zoom gitu ya. Ya, jadi kita juga ya. Jadi kita semua bisa memilah dan memilih kemajuan teknologi, globalisasi itu mana yang memang punya nilai-nilai positif yang diberikan kepada anak-anak kita. Peran Bapak Ibu semua sangat penting bagi hidup dan masa depan mereka. Ya, jadi kalau saya katakan apa bedanya mekanik kendaraan lah kita sebutkan dengan guru. Mekanik itu memperbaiki kerusakan saat itu sehingga bisa berjalan. Tetapi seorang guru adalah mempersiapkan agar yang disiapkan ini memperbaiki masa depan. Itulah bedanya mekanik dengan guru. Bayangkan semuanya masih dalam imajinasi. Jangan berhenti belajar, melihat tantangan ke depan. Seorang guru adalah sosok yang mengajarkan anak-anak kita menjadi sosok yang visioner. Karena guru juga mengajarkan ilmu yang diberikan karena sebuah visi ke depan. Ya, mereka akan mendapatkan tantangan itu. Belajar ikhlas, kita semua berikan yang terbaik kepada anak-anak kita, dan apapun tantangan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya apabila kita duduk bersama. Duduk bersama, berdiskusi, berprasangka baik, jangan kembangkan yang namanya fitnah dan lain-lain. Lebih baik kita bertanya di depan daripada bertanya di belakang. Karena kalau bertanya di depan mudah-mudahan langsung dijawab. Tapi kalau bertanya ke belakang biasanya banyak yang jawab. Ya, tolong itu menjadi pengingat bagi saya juga, kita semua, untuk selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya menginginkan pojok literasi ini terintegrasi dengan kantin literasi gitu ya. Bagaimana pemberian pemahaman terhadap anak-anak kita tidak harus dalam situasi harus di kelas. Kalau memang tren saat ini seperti itu, kenapa enggak kita tumbuh kembangkan? Yang penting kan anak-anak memiliki pemahaman terhadap sesuatu. Ya, apakah dari kata-kata motivasi yang ada di dinding ataupun terkait dengan kebudayaan atau apa. Jadikan kantin itu tidak hanya sekedar istirahat, tapi istirahat yang memberikan manfaat gitu, dengan suasana yang santai. Apakah memang harus dibuat model dulu? Ya, apakah itu terkait dengan kurikulum Merdeka ini, mana yang lebih tepat untuk dijadikan model sehingga teman-teman yang lain bisa langsung dengan cepat mengadopsi sesuai dengan karakter wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Untuk level di luar sana, saya juga ingin membuat kafe literasi. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menumbuh kembangkan semangat kita memberikan pemahaman ataupun pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Secara pribadi saya minta tolong, minta bantu, saya lagi merintis membuat sanggar ya. Gini, kenapa harus ada sanggar? Kembali lagi kurikulum Merdeka. Mengembangkan, pertama mengetahui, mengembangkan bakat dan minat. Nah, setelah mendapatkan bakat dan minat, terus gimana? Gak semua wali murid kita orang yang mampu. Contoh belajar gitar.
Ternyata minatnya di situ, bakatnya di situ. Ternyata ya kan mahal les kita. Maka sanggar inilah yang memfasilitasi itu semua dengan segala keterbatasan. Kemudian juga mungkin ada yang mendongeng, kemudian mungkin juga ada yang senang sastra. Artinya begini, ada yang senang nulis gitu ya. Nah, semuanya kita coba ya. Kita coba salurkan di anak-anak kita melalui sanggar ini gratis gitu loh ya. Mari kita sama-sama, saya mengajak bagi yang kebetulan model yang saya buat ini kebetulan rencananya di Kota Agung. Sementara mau di rumah dinas saya. Tetapi setelah ada nanti aset yang bisa dipinjam pakaikan akan pindah ke depan rumah dinas saya. Di situ adalah kafe literasi dan sanggar. Ada yang senang menari. Saya mohon bantuan memberikan sesuatu yang semuanya untuk anak-anak kita. Kebetulan mereka tidak mampu, tapi ternyata mereka bakat. Dan ternyata lagi di masa depan mereka untuk menjadi orang yang berhasil dengan minat dan bakatnya itu kan luar biasa. Ya, menjadi kebanggaan orang tuanya dan kita semua. Jadi sanggar itu saya buat modern sedikit, yaitu sanggar generasi Zulu. Ya, jadi Z ya, generasi Z. Metode sanggar yang menerapkan juga digital. Itu yang saya mohon bantuannya untuk rekan-rekan semua MKKS. Kalaupun ada ide terkait yang terbaik untuk masyarakat kita, sampaikanlah. Ya, bisa langsung, bisa tidak langsung. Yakinlah itu pasti sampai. Kalau dia bernilai positif, ya silakanlah di IG saya juga nggak apa-apa. Ada yang tahu lah IG saya. Misalnya sarannya apa pengennya gitu loh ya, kegiatan-kegiatan di sekolahan seperti apa, inginnya seperti apa. Karena kan masalah itu kan nggak harus hari ini, bisa besok. Dan kita hanya terbatas bisa bertemu hari ini. Dan teknologi bisa mempersatukan kita dengan mudahnya. Bapak Ibu berada di mana, tapi bisa menyampaikan pesannya kepada saya. Insya Allah selagi itu untuk kepentingan Tanggamus, untuk kepentingan anak-anak kita, ayo bareng kita wujudkan. Itu yang bisa saya sampaikan.